Nah, kali ini gue sendirian aja nih karena partner gue lagi berhalang hadir. Langsung aja ya di topik hari ini. Nah, pertemuan ketiga ini, Pak Adi menjelaskan materi tentang produksi acara televisi, sistem perangkat dan frekuensi pada televisi. Nah, apa sih program acara televisi itu? Program acara televisi adalah segala hal yang ditampilkan stasiun penyiaran televisi untuk memenuhi kebutuhan audiens. Jadi, banyak ya program acara televisi yang bisa menghibur audiens, contohnya reality show seperti Indonesian Idol, Family 100, dan kartun-kartun animasi yang menarik perhatian anak-anak. Nah, itu tujuannya untuk menghibur dan memberi informasi kepada para audiens di rumah. Nah, pastinya di balik layar acara televisi pasti ada yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhan untuk penyiaran, yaitu ada 3 korporasi produksi acara TV. Yang pertama adalah produser, yang kedua yaitu sutradara, dan yang ketiga penulis naskah. Semua acara di televisi pasti ada produser, sutradara, dan penulis naskahnya ya. Seperti berita-berita di televisi itu pasti ada produsernya, pasti ada sutradara dan penulis naskahnya. Tidak mungkin tidak ada. Apalagi sinetron-sinetron yang ada di televisi itu pasti ada ya. Apa sih isi dari program televisi itu? Pastinya tidak jauh dari informasi dan hiburan. Nah, informasi di sini pasti dibutuhkan oleh audiens karena itu untuk ditayangi kepada publik. Lalu hiburan pasti semua masyarakat di Indonesia pasti ingin menonton hiburan kan. Pada eranya televisi masih digunakan oleh para masyarakat, hiburan itu banyak banget peminatnya ya. Sebelum media sosial yang bernama TikTok itu muncul, pasti program acara televisi yang terkenal itu kan banyak banget itu penontonnya. Contohnya Dahsyat, Inbox. Nah, acara-acara televisi seperti itu banyak banget peminatnya. Contoh informasi yang ada di program televisi yaitu adalah Hard News. Hard News itu seperti program acara televisi yang berbentuk berita. Contohnya Liputan 6. Nah, itu kan news anchor-nya menjelaskan kepada audiens apa saja yang terjadi pada saat ini dan diberitakan. Nah, yang kedua itu adalah soft news seperti talk show, magazine show, dan dokumenter. Nah, contohnya talk show itu yang Mata Najwa itu seperti talk show ya. Lalu selain informasi pasti ada hiburannya. Hiburan di program televisi contohnya adalah musik. Musik yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu saya sebutkan tadi ada Dahsyat dan Inbox yang sempat terkenal pada zamannya. Lalu ada drama seperti sinetron, film, reality show, dan kartun. Lalu ada permainan, kuis seperti Family 100, TWK kan. Lalu ada ketangkasan itu. Selanjutnya ada pertunjukan. Contohnya adalah stand up comedy dan tari-tarian. Kalian pasti sering melihat di channel televisi pasti pernah menayangkan stand up comedy dan tari-tarian. Lalu Pak Adi menjelaskan perbedaan hard news dan soft news. Hard news itu harus ada peristiwa terlebih dahulu, harus ada berita yang aktual dan baru terjadi, terus harus segera disiarkan, mengutamakan informasi penting saja, tidak menekankan sisi human interest, laporan tidak mendalam, dan ditayangkan dalam program berita. Dan sedangkan soft news tidak harus ada peristiwa terlebih dahulu, tidak harus aktual, tidak bersifat segera. Pokoknya soft news ini kebalikannya dari hard news ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kreator acara TV yaitu yang pertama, berpikir seperti pemirsa. Pengelola media penyiaran berada dalam bisnis dengan 2 klien yang berbeda, pemirsa dan pemasang iklan. Nah,
Kreator acara TV itu harus memposisikan dirinya sebagai pemirsa agar bisa nyaman untuk disiarkan. Lalu yang kedua, harus mampu meyakinkan pemasang iklan bahwa medianya sangatlah efektif untuk memasarkan suatu produk. Yang ketiga, harus menganggap waktu siaran bernilai penting setiap detiknya dan harus menggunakan setiap detik siaran itu dengan mendayagunakan kemampuan dalam menjangkau pemirsa. Lalu yang keempat, berkompetisi untuk merebut waktu orang lain untuk mau menyaksikan acara yang disuguhkan. Lalu yang terakhir, ada pengelola media penyiaran lokal harus pula berpikir secara lokal. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan sebelum merancang produksi acara TV itu ada banyak ya teman-teman. Yang pertama, jenis mata acara apa yang akan diproduksi. Yang kedua, naskah ini punya siapa. Yang ketiga, menggunakan format video apa. Yang keempat, bagaimana memulai syuting. 5. Seluk-beluk anggaran. 6. Dari mana dananya. Yang ketujuh, mempersiapkan kru. Dan ke-8, menyusun tim produksi. Yang ke-9, mempersiapkan pemeran atau pengisi acara. Jadi merancang produksi acara televisi itu tidak mudah ya teman-teman. Banyak sekali yang harus diperhatikan, mulai dari anggaran dananya, mempersiapkan kru juga tidak hanya 2 orang, melainkan banyak orang yang terlibat. Lalu Pak Adi juga menjelaskan ada beberapa jenis standar yang terdapat untuk televisi di dunia. Yang pertama adalah FCC, Federal Communications Commission. Yang kedua ada NTSC, National Television System Committee. Yang ketiga adalah CCIR, Komite Konsultatif Internasional des Radio. Yang keempat ada PAL, Pulse Alteration with Line. Yang terakhir adalah SECAM, Sequential Technique with Memory. Secara umum yang digunakan adalah sistem NTSC, PAL, dan SECAM. Oke guys, itu saja yang bisa gue sharing tentang Talking About TV hari ini. See you next time.